Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Maulana, NPM 233121180, IF 23E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Di sini ada tujuan penelitian: menjelaskan atau menguraikan fenomena. Kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan atau menguraikan fenomena melalui pengukuran dan analisis statistik. Penelitian ini seringkali berfokus pada sering suatu terjadi, beberapa banyak yang terlibat, dan bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Setelah itu ada kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang fenomena tertentu dengan mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan makna yang dikaitkan oleh individu atau kelompok terhadap fenomena tersebut. Menguji hipotesis kuantitatif. Salah satu tujuan utama penelitian kuantitatif adalah menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini berusaha untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan menggunakan teknik-teknik statistik. Kualitatif. Penelitian kualitatif jarang dimulai dengan hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menghasilkan hipotesis dan teori berdasarkan data yang dikumpulkan dan dianalisis secara individu. Mengukur dan menganalisis data. Kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengukur dan menganalisis data numerik untuk menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasikan. Ini melibatkan pengumpulan data yang dapat dihitung dan menggunakan teknik statistik untuk menganalisis data tersebut. Kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis data non-numerik seperti teks wawancara, observasi, dan artefak budaya. Analisis ini berfokus pada mengidentifikasi tema, pola, dan makna dalam data. Mengembangkan teori kuantitatif. Penelitian kuantitatif seringkali menguji teori yang ada atau mengembangkan model statistik untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Kualitatif. Penelitian kualitatif seringkali digunakan untuk mengembangkan teori baru melalui proses analisis induktif. Peneliti mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data untuk membangun teori yang menjelaskan fenomena yang dipelajari. Pendekatan metodologi. Penelitian kuantitatif. Pendekatan dedukatif dimulai dengan teori atau hipotesis yang telah ada. Hipotesis diuji melalui pengumpulan data, subversi, kuesioner, eksperimen. Data dikumpulkan dalam bentuk angka. Contoh, mengukur efek pendidikan terhadap pendapatan, menguji hubungan antara latihan fisik dan kesehatan mental. Penelitian kualitatif. Pendekatan induktif dimulai dengan pengamatan atau pernyataan yang terbuka. Setelah itu, teori atau temuan berkembang dari data yang dikumpulkan. Ada juga pengumpulan data, wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis dokumen. Setelah itu ada data dikumpulkan dalam bentuk teks, gambar, atau suara. Contoh, mengeksplorasi pengalaman pasien dengan penyakit kronis, menyelidiki budaya organisasi di tempat kerja. Jenis data. Penelitian kuantitatif. Data numerik berupa angka yang dapat diukur dan dihitung. Contoh, tingkat pendapatan, jumlah siswa, suhu, skor tes. Data diskrit. Data yang dapat dihitung dan dimiliki nilai terbatas. Contoh, memiliki jumlah anak dalam keluarga, jumlah mobil dalam garasi. Data kontinu. Data yang dapat diukur dan memiliki nilai tak terbatas dalam rentang tertentu. Contoh, berat badan, tinggi badan, dan waktu.
Ada pula jenis data penelitian kualitatif, yaitu data teks berupa kata-kata, kalimat, atau paragraf. Contoh, transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen. Ada juga data visual berupa gambar atau video. Contoh, seperti foto, klip, video, dan ilustrasi. Data audio berupa rekaman suara. Contoh, rekaman wawancara, percakapan, musik. Setelah itu, fleksibilitas dan kedalaman. Penelitian kuantitatif. Keterbatasan struktur. Penelitian kuantitatif biasanya memiliki desain yang sangat terstruktur, menggunakan instrumen penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, seperti kuesioner dan skala pengukuran. Terbatas dalam eksplorasi mendalam, fokus pada pengujian hipotesis dan pengukuran variabel, kurang fleksibel dalam menggali aspek-aspek yang tidak terduga dari fenomena yang dipelajari. Setelah itu ada generalizability atau generalisasi. Hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas berdasarkan sampel yang representatif. Setelah itu ada penelitian kualitatif, meliputi pendekatan fleksibel. Desain penelitian kualitatif lebih fleksibel dan adaptif. Metode pengumpulan data dapat berkembang sesuai dengan temuan awal dan arah penelitian. Kedalaman eksplorasi, fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang kompleks dan kontekstual, mampu menggali aspek-aspek yang tidak terduga dan memperkaya pemahaman tentang subjek penelitian. Contextual understanding, atau biasa disebut pemahaman kontekstual, menyediakan wawasan yang mendalam tentang latar belakang budaya dan kondisi sosial yang mempengaruhi fenomena. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.